Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat berjumpa lagi di semester ganjil ya, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas dalam mata kuliah seperti yang kalian lihat di depan ya, auditing. Nah, mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Semoga tetap semangat ya untuk melakukan atau menjalankan aktivitas kuliah kita, di mana tidak terasa ya kita sudah menginjak ke pertemuan yang pertemuan apa namanya, semester ya, semester ganjil ya, semester 5 seperti itu ya. Jadi selamat berjumpa di mata kuliah auditing, di mana untuk auditing ini sangat identik gitu ya dengan kompetensi kita, yaitu akuntansi. Karena nanti akan kita bahas tentang auditing itu apa, itu konteks dasar ya, jenis-jenis audit, terus profesi dari auditingnya itu auditor gitu ya. Karena mayoritas untuk auditing atau auditor ini dari akuntansi ya, seperti itu. Jadi nanti kalian coba mencari atau membuka kalau ada waktu selang gitu ya, di rumah audit apa gitu kayak tadi, maksudnya kembangkan gitu kan mata kuliah yang tadi yang disampaikan sekarang, karena ini hanya batasan saja ya. Mungkin ada yang pernah mendengar auditing? Apa itu auditing? Oke, boleh. Auditing adalah proses pemeriksaan laporan keuangan oleh entitas perusahaan independen. Oke, baik. Boleh, salah satunya ya. Ada yang mau menambahkan mungkin? Maka silakan. Mungkin ada pendapat lain, ada auditing atau audit. Ada yang lain? Anissa mungkin? Oh belum. Apa ya? Karena nanti kita akan bahas secara detail. Oke. Jadi betul ya. Audit itu adalah proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Sebenarnya laporan keuangan itu dibuat oleh siapa? Yaitu kompetensi kita. Jadi sangat erat hubungannya dengan audit ya, seperti itu. Jadi audit adalah proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu entitas. Berarti entitas itu kelompok ya, lebih dari satu ya. Tentunya yang saling keterkaitan. Seperti kita dibahas di sistem informasi ya, sistem. Nah, karena entitas itu ada kaitannya salah satu dengan yang lainnya, atau kelompok atau lembaga atau perusahaan gitu ya, yang pada akhirnya oleh profesional independen. Dalam artian independen berdiri sendiri dan terikat. Jadi untuk kantor konsultan audit itu independen, dalam artian audit eksternalnya, karena audit itu ada internal juga ada eksternal. Internal biasanya terdapat di perusahaan atau lembaganya ya, seperti itu. Karena kemungkinan ada keterkaitan atau ikatan emosional ya, audit internal juga saja kan, mungkin karena nggak enak nih gitu kan ketika menilai, ya udahlah ini mah diabaikan saja gitu, seperti itu. Makanya ada audit eksternal yang memang independen dan juga profesional gitu ya, seperti itu. Jadi dalam istilahnya memeriksa laporan keuangan itu sangat profesional dan tidak ada tekanan dari dalam terutama ya. Dan perlu kalian ketahui, untuk laporan audit itu sangat dibutuhkan ya, terutama nanti pada saat membayar pajak. Jadi setiap perusahaan harus ada laporan audit tahunannya, seperti itu baru bisa diproses. Dan juga fungsi yang lainnya tentunya untuk karena menilai naik turunnya perusahaan atau baik atau jeleknya laporan keuangan perusahaan dari
Audit. Audit sangat ini ya, sangat di apa namanya, hal yang sangat penting itu dalam sebuah usaha, baik dalam lembaga pemerintah atau perusahaan swasta. Kayak yang selanjutnya, audit melibatkan pengumpulan bukti dan analisis yang dilakukan berdasarkan standar dan prinsip audit. Jadi jangan kita apa namanya, asumsi audit itu mencari kesalahan, jangan. Jadi mencocokkan atau menyelaraskan. Takutnya di dalamnya itu ada kesalahan atau ketidaksesuaian, ya. Yang namanya juga sistem atau laporan keuangan kan bisa saja tidak dari human error-nya, juga dari SDM yang lainnya, gitu ya, seperti itu. Nah, terus untuk yang selanjutnya, audit juga dapat membantu dalam pengawasan keuangan dan mencegah kecurangan. Jadi nanti ujung-ujungnya laporan keuangan yang akan dibutuhkan oleh baik investor ataupun mungkin yang lain ya. Takutnya di dalamnya kalau keuangannya atau perusahaannya baik kan ketahuan dari laporan keuangan seperti itu ya. Jadi ada fluktuasinya, grafiknya. Nanti kalian pada saat semester 8 mungkin lebih mempelajari di sini ya. Jadi ketika kalian menganalisis atau membuat penelitian gitu ya dalam suatu perusahaan, nanti yang diteliti itu dari laporan keuangan. Misalkan laba bersih, ada terutama yang terbuka gitu ininya laporan keuangannya, atau misalnya apa datanya bisa kita ambil undiar ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di bank, jadi perusahaan besar ya. Jadi laporan keuangannya bisa kita lihat. Nah, itu biasanya kita nanti pada saat skripsi gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tentunya audit ada tujuan tadi sedikit disinggung ya untuk audit. Jadi audit itu ada tujuannya gitu ya. Karena ngapain sih diaudit gitu kan ya? Mungkin banyak yang punya buang-buang biaya gitu. Nah ini, jadi tujuan audit itu adalah untuk menilai keandalan dan keabsahan laporan keuangan suatu Jadi diukurnya lewat laporan keuangan audit gitu yang sudah diaudit gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi keandalan atau besar kecilnya sebuah perusahaan itu dapat diukur dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh audit. Ya, seperti itu. Terus audit juga bertujuan untuk mengidentifikasi resiko dan kelemahan dalam sistem keuangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan keuangan. Jadi selain berguna atau berfungsi untuk eksternal, kayak investor, tadi yang seperti tadi lembaga pemerintahan, gitu, untuk internal juga audit sangat berfungsi atau bermanfaat gitu ya, yaitu untuk kalau misalkan ada kelemahan dalam sistem keuangan di perusahaan, ketahuan nih lewat pemeriksaan audit. Nanti itu ada istilahnya evaluasi dan nanti perbaikan atau harus lebih baik gitu ya, seperti itu untuk perusahaan yang tersebut. Nah, terus dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan keuangan tentunya. Jadi nggak usah langsung diawasi kalau misalkan rutin melakukan audit ya, seperti itu. Karena tiap tahun pemilu kan. Lanjut ya. Prinsip audit yaitu meliputi independensi yang tadi ya, berdiri sendiri atau tidak ada tekanan, tidak ada ikatan, tidak terikat gitu ya. Jadi berdiri sendiri, jadi dia punya lembaga sendiri gitu ya. Jadi independen. Objektivitas, jadi fokus ke perusahaan yang di auditnya itu ya, seperti itu. Integritas dalam artian integritas atau kelembagaan dia gitu ya, seperti itu. Terus kerahasiaan, jadi tidak
tidak ada kebocoran aja karena sudah ada aturan atau kode etiknya ya untuk seorang auditor gitu, atau lembaga audit gitu, atau kantor atau konsultan gitu ya, seperti itu, konsultan audit. Terus kompetensi, tentunya kompetensi itu sesuai gitu. Jadi SDM yang ada di lembaga audit itu tentunya mengacu ke SDM yang memang mumpuni gitu kan untuk melakukan audit seperti itu ya. Terus akuntabilitas atau akuntabel ya, akuntabilitas. Jadi berdasarkan apa yang ada di laporan keuangannya gitu ya. Jadi sesuai urutannya gitu kan, sesuai apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut gitu ya. Jadi akuntabilitas. Jadi tidak menciptakan sistem sendiri, tapi istilahnya mengecek sistem yang ada di perusahaannya seperti itu ya. Oke. Nah di situ ada penjelasannya. Independensi itu kebebasan auditor dari pengaruh yang dapat mengganggu objektivitas, dalam artian tidak ada tekanan atau disangka gitu dari objek yang di auditnya seperti itu. Terus audit kita adalah sikap mental yang memungkinkan auditor untuk melaksanakan tugasnya secara tidak objek, jadi fokus ke objek, jadi tidak memihak dalam artian misalkan dalam suatu perusahaan kan posisi itu menentukan pengaruh ya, atau mungkin ada istilahnya aksi di bawah meja gitu ya, seperti itu banyak ya. Udahlah biar laporan keuangannya bagus gitu kan ya. Itu bukan fenomena rahasia lagi gitu ya. Jadi sudah menjadi rahasia umum. Terus integritas katanya, yaitu kualitas moral yang harus dimiliki oleh auditor dalam menjalankan profesi. Jadi kompetensi itu kemampuan ya, jadi kemampuan. Selanjutnya tahapan audit. Kalau kita tidak setahun-tahun itu acak gitu kan ya. Nah tentunya ada tahapannya ya. Ya apa dulu yang harus dilakukan, dan ini sudah ditentukan. Jadi ada aturannya, ada programnya nantinya ya sananya. Nah ini tahapan dulu, yaitu ada perencanaan. Kita ingat ya sistem informasi ya, jadi ada perencanaan dulu. Terus ada pengumpulan bukti, ini betul kan ya? Nah, seperti itu. Terus analisis dan evaluasi, juga pelaporan serta tindak lanjut. Itu ya. Nah perencanaan apa saja yang melibatkan identifikasi risiko dan perencanaan kemudian pengumpulan bukti melibatkan pengumpulan dokumen dan informasi yang relevan, dalam artian relevan itu sesuai atau tidak ada yang menyimpang gitu ya, betul relevan ya. Terus analisis dan evaluasi melibatkan penilaian terhadap kepatuhan dan efektivitas sistem keuangan. Kita kan tahu sendiri ya, untuk akuntansi itu tidak lepas dari SKK. Kita juga ada aturan, ada batasan atau etik ya, dalam membuat laporan keuangan. Jadi tidak semaunya ya. Begitu juga dalam audit ya. Terus selanjutnya Pelaporan melibatkan penyusunan laporan audit dan merekomendasikan tindak lanjut melibatkan pemantauan, implementasi dan rekomendasi. Jadi untuk pelaporan, jadi ini pelaporan setelah terjadi audit, audit sudah dilaksanakan atau sudah berjalan. Nanti mungkin kalian pernah mendengar ya, wajar tanpa pengecualian. Pernah dengar? Nah itu kan laporan audit gitu ya. Itu ada kewajaran. Berarti kan kewajaran itu tidak istilahnya mungkin atau tidak nol gitu ya untuk kesalahan atau ada ketidaksesuaian. Pasti ada ya. Makanya ada opini wajar kemudian pengecualian, wajar tanpa pengecualian gitu ya. Nanti opininya itu di hasil laporannya. Jadi nanti kesimpulan itu rekomendasi ke perusahaannya seperti itu ya. Selanjutnya manfaat. Tadi ada tahapan. Sekarang manfaat. Ada tujuan, ada konsep dasar ya. Sekarang manfaat. Tadi sudah disinggung ya. Sedikit untuk manfaat.
Yaitu audit memiliki manfaat yang penting dalam pengawasan keuangan, antara lain meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan. Tadi ya, jadi untuk meningkatkan kepercayaan para investor terutama ya, atau hubungan dengan istilah perbankan yang digunakan laporan keuangan, seperti itu ya. Terus selanjutnya mendeteksi dan mencegah kecurangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan. Nah, yang KPK itu kan KPK kan audit ya, dan di audit perusahaan besar yang misalkan bekerja sama gitu ya dengan perusahaan pemerintahan atau proyek pemerintahan yang dikerjakan oleh swasta, itu diaudit oleh KPK. Audit ya KPK itu. Jadi nanti kalian misalkan setelah lulus jadi pengen jadi KPK, kalian tinggal melamar ya, melamar. Ambil dulu profesi auditnya, KIA, profesi internal audit atau yang lainnya banyak ya, kan? Itu ada khusus untuk kompetensi audit atau seorang auditor, seperti itu ya. Terus selanjutnya memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja entitas. Nah, tadi ya, jadi dari hasil auditnya itu bisa meningkatkan karena kenapa? Karena kedetek gitu kan ya kalau keuangannya oleh audit. Jadi mana salahnya nih? Itu bisa diperbaiki. Berarti kan membantu ya. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Tadi SAK, standar-standar ya, untuk membuat laporan keuangan. Kesimpulan. Oke, ada yang mau baca kesimpulan? Boleh? Yang laki-laki? Boleh? Audit merupakan proses pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen. Audit memiliki tujuan untuk menilai keandalan dan keabsahan informasi keuangan serta memberikan rekomendasi perbaikan. Prinsip audit meliputi independensi, objektivitas, integritas, kerahasiaan, kompetensi dan akuntabilitas. Tahapan audit meliputi perencanaan, pengumpulan bukti, analisis dan evaluasi, laporan serta tindak lanjut. Audit memiliki manfaat penting dalam pengawasan keuangan dan memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Oke, baik. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi audit itu dalam artian bukan hal yang menakutkan, tidak. Tapi kan terkadang mungkin ada orang tua atau kakak saudara yang kerja di perusahaan, itu ada audit tapi kayaknya ketakutan, tidak ya. Jadi audit itu membantu. Jadi untuk meningkatkan nanti efektivitas keuangan, laporan keuangan yang handal, yang nanti akan digunakan informasinya oleh pihak-pihak tertentu yang memang nanti akan menentukan perusahaan itu sendiri, misalkan investor atau bank, perbankan, ya. Kalau kita laporan keuangannya kan percaya, kan? Seperti itu ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Atau paham? Cukup, boleh? Yang menyebabkan perusahaan dari audit internal ke eksternal, terus yang ngambil keputusannya buat audit yang boleh diserahkan ke eksternal siapa? Oke, bagus ya pertanyaan luar biasa. Jadi, apakah katanya yang menyebabkan penyerahan pengauditan dari audit internal ke eksternal? Oke, sebenarnya sih ini konsep dasar ya. Jadi audit itu ada dua, ada audit internal dan audit eksternal. Audit internal yang ada di atau tumbuh atau berada di perusahaan sendiri ya. Nah, kalau eksternal itu yang independen atau lembaga atau kantor tersendiri yang memang dibayar untuk mengaudit perusahaan tersebut. Bukan berarti audit internal menyerahkan, ya. Bukan. Jadi itu hal yang berbeda, lembaga yang berbeda dalam artian sama-sama audit tapi
kinerjanya berbeda. Nah, dalam artian kalau audit eksternal, tentu bisa saja mau audit siapa saja di perusahaan mana saja. Nah kalau yang internal mesti lembaga tersebut. Nah seperti itu. Makanya untuk audit internal dia ada misalnya beban moral atau ada keterikatan gitu ya. Jadi tidak independen, tidak bebas ya, seperti audit eksternal. Nah audit internal juga, audit internal itu perlu sekali ya. Nah, perlu karena kenapa? Karena dasar pengauditan atau pemeriksaan audit eksternal itu dari audit. Ini apa nih yang sudah dilakukan misalkan oleh audit internal? Nah itu dikumpulkan oleh audit internal. Itu jadi dasar gitu nanti untuk menelusuri laporan keuangan. Tentunya mengikuti program auditnya. Ya, nanti ada program audit di pertemuan berikutnya ada 10, bisa 9 bisa 10 tergantung kebutuhan ya. Nanti itu yang diikuti. Oke, baik. Jelas kan? Jadi audit internal dan eksternal itu memang sama-sama audit, tapi fungsinya yang berbeda dan kepentingan yang berbeda. Ya, seperti itu. Ada lagi? Boleh? Kira-kira ada nggak sih kemungkinan seorang auditor ini melakukan kecurangan waktu proses audit? Baik. Kita mungkin tahu ya berita-berita gitu. KPK sendiri gitu kan manusiawi. Tapi terlepas dari hal tersebut, kalau misalkan nanti kalian jadi seorang auditor, mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi ada aturan tertentu ya, karena itu sudah di luar ini. Jadi ada ranahnya sudah ranah hukum gitu kan ya. Mungkin dia ya itu kompetensi tadi. Mungkin lembaga audit atau konsultan auditnya kurang memperhatikan dalam rekrutmennya gitu kan ya, seperti itu kompetensinya tidak diperhitungkan gitu, untuk seorang auditor seperti itu. Itu klasik sih sebenarnya. Dan itu juga kita saja ya, negara-negara yang sudah maju juga bisa sama seperti itu. Ada lagi? Cukup? Baik, untuk selanjutnya ada tugas diskusi ya. Nanti coba kalian diskusikan. Nanti saya kasih batasannya dalam pertanyaan gitu ya. Jika tentunya materinya tidak terlepas dari konsep dasar ya. Bentar. Nanti silakan dibagi beberapa kelompok. Di situ ada 7, mungkin 7 kelompok. Ini ada berapa orang gitu ya? Nanti satu kelompok akan 3 orang gitu kan? Seperti itu. Nanti yang kelompok pertama mengerjakan apa pengertian dari auditing. Nanti batasannya pengertian auditing. Dari pendapat para ahli dan lain sebagainya. Silakan kalian tuangkan nanti dibuat dalam bentuk paper gitu ya. Nanti kita bahas presentasikan di minggu depan gitu ya, seperti itu. Nanti bawakan PPT-nya. Nah, kalau untuk kelompok 2, apa yang Anda ketahui tentang auditing? Jelaskan dan berikan contohnya. Contohnya ini ya, auditing itu apa, itu bagaimana, seperti itu ya. Oke, paham? Tugasnya? Sudah cukup ya? Baik. Kalau dirasa cukup, mungkin untuk pertemuan pertama perkenalan tentang mata kuliah auditing 1 ya, konsep dasar. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk atensinya. Tetap semangat, sehat selalu, sukses dan barokah.